Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Malia dari kelas 11 TJKT 1. Kali ini saya akan membahas tentang basic configuration. Oke, pada bab kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi hostname, konfigurasi host mengidentifikasi IP address pada teknologi, konfigurasi IP address pada router, dan sampai selesai. Oke, yang pertama kita ada konfigurasi hostname. Sebenarnya hostname itu apa sih? Nah, kita bisa lihat ya pada topologi kita kemarin. Nah, di sini kan kita memiliki sebuah host OS. Nah, host OS ini merupakan laptop kita atau komputer kita yang kemudian akan koneksi dengan router Debian atau Debian Server. Nah, router Debian, ini merupakan nama dari hostname atau nama host, ya, hostname. Lalu klien Ubuntu, server 1 Debian, server 2 Ubuntu itu merupakan hostname-nya. Nah, kenapa hostname ini penting? Karena hostname ini merupakan nama atau identitas setiap komputer. Jadi untuk membedakan komputer satu dan komputer yang lainnya. Oke. Nah, untuk hostname ini defaultnya itu berupa nama Debian, misal kita menggunakan Debian, dan namanya juga Ubuntu jika kita menggunakan Ubuntu. Nah, itu untuk defaultnya. Pada hostname ini, kita harus memberikan nama yang berbeda, agar kita dapat membedakannya itu dengan mudah. Apalagi jika kita misalkan mau meremote, nah kalau remote itu kita menggunakan itu host OS, jadi menggunakan hostname, jadi itu harus berbeda-beda. Oke. Untuk konfigurasi hostname, kalian bisa buka saja pada ini VirtualBox ya. Nah, kalian bisa buka dulu pada router Debian-nya. Oke. Pada router Debian ini kita bisa masuk ke router lebih dahulu ya. Oke, kita masuk ke root. Nah, lalu kita bisa masuk dengan perintah hostname ctl. Nah, maka di sini static hostname-nya itu Debian. Nah, ini masih default ya, jadi default-nya itu Debian. Nah, untuk kita dapat mengubahnya, kita bisa dengan perintah hostname ctl. Lalu ini kita set hostname. Nah, kita masukin nama hostname yang kita inginkan. Karena ini router Debian, misalnya saya ingin menamakan hostname-nya itu rtr strip Debian, gitu ya. Oke, lalu ini kita bisa coba lagi hostname ctl. Nah, maka sudah berubah ya, static hostname-nya itu rtr strip Debian. Yang tadinya Debian, sekarang kita sudah mengubahnya ke rtr Debian. Oke, kita juga bisa dengan perintah cat/etc/hostname. Nah, namanya rtr strip Debian. Nah, maka untuk konfigurasi hostname pada Debian server sudah berhasil. Oke, lalu kemudian kita juga akan mengubah nama hostname pada server kita nih, Pak. Ini kita bisa masuk ke router lebih dahulu ya, sama perintahnya suami, lalu ini kita tinggal masukkan password saja. Oke, lalu ini kita dengan perintah yang sama hostname ctl, kita cek dulu namanya ya. Oke, ini untuk static hostname-nya itu Debian, jadi untuk default-nya itu Debian, sama ya seperti tadi. Nah, sekarang kita tinggal ubah saja penamaan hostname-nya. Ini kita bisa hostname ctl, lalu ini kita set hostname. Nah, ini kita mau namain apa? Karena ini server 1 Debian, misalnya saya ingin menamakannya svr strip 1 Debian. Kita enter. Lalu ini kita hostname ctl. Oke, maka namanya sudah berubah jadi svr 1 Debian. Oke, ini kita bisa coba exit ya. Exit. Nah, lalu ini namanya sudah menjadi svr strip Debian saat kita login. Nah, jadi untuk svr strip Debian itu merupakan nama hostname-nya. Nah, juga sama pada di router Debian tadi, kita coba lihat juga ya.
exit. Nah, maka sudah menjadi rtr strip Debian. Oke, pada server 2 ini kita bisa masuk dengan perintah sudo su karena ini merupakan dari Ubuntu ya. Ini kita bisa cd. Oke, lalu ini kita coba cek hostname cpl. Nah, di sini masih static hostname-nya itu Ubuntu. Kita bisa ubah dengan perintah hostname cpl set hostname. Lalu ini kita misal mau namainnya svr strip 2 Ubuntu. Oke, kita hostname cpl lagi. Oke, namanya sudah berubah menjadi svr 2 Ubuntu. Kita bisa coba exit. Oke, sudah jadi svr 2 Ubuntu seperti itu ya. Lalu kemudian kita juga akan membahas tentang konfigurasi host. Nah, jadi apa sih bedanya hostname sama host itu? Jadi kalau hostname itu nama dari si host, sedangkan host itu ya merupakan hostnya itu sendiri. Nah, jadi untuk host itu misalnya nih kita mau meremote dari host OS ke virtual machine kita. Nah, itu kita bisa pingnya menggunakan host. Jadi nggak usah ping kayak 172.0.1 itu tidak usah. Jadi kita bisa ping menggunakan nama hostnya, tidak usah ping menggunakan IP kayak IP 172 titik sekian dan 192.168 titik sekian, itu kita tidak perlu. Oke, untuk konfigurasi host ini kita bisa pergi saja ke VirtualBox ya. Nah, kita bisa buka pada router Debian kita. Di sini saya mau login dulu ya. Router Debian. Nah, masukkan password. Oke, lalu di sini kita bisa masuk ke dalam root terlebih dahulu. Kita masuk ke dalam root. Nah, kita akan mengecek nama dari host. Untuk namanya kita bisa cek dengan perintah nano/etc/host seperti ini. Nah, untuk namanya ini localhost. Nah, localhost ini merupakan nama dari sistemnya ya. Jadi secara default itu namanya localhost. Nah, di sini nama saya masih debian.aura.com karena ini default, maka namanya masih debian.aura.com. Nah, karena ini kan kita menggunakannya router Debian nih. Nah, kita bisa ganti aja. Jadi misalnya rtr strip Debian. Lalu yang ini juga ditambahi rtr strip Debian. Oke. Lalu ini kita bisa Ctrl X, kita Y, lalu kita enter. Oke. Nah, di sini kan tadi saya bilang kita tidak perlu ngeping yang 172 atau 192. Di situ kan ada tertera nih 127.0.0. Nah, kita itu nggak perlu ngeping. Kita bisa langsung saja misal pakai ping. Misal kita pakai yang rtr strip debian.aura.com. Nah, maka ini kita bisa ngeping ya. Karena jadi tidak usah pakai IP-nya, kita bisa pakai menggunakan hostnya, nama dari hostnya seperti itu. Kedua, kita juga akan coba yang satunya ya, yang peer rtr strip Debian. Kita ping, ini juga bisa. Jadi kita bisa menggunakan yang ping rtr strip debian.aura.com, bisa juga yang ping rtr Debian seperti itu. Nah, kemudian kita juga akan nyoba pada server 1 Debian-nya. Oke, pada server Debian ini saya mau login dulu. Password. Oke, di sini kita masuk ke router terlebih dahulu ya, seperti biasa. Oke. Nah, maka di sini kita sama seperti tadi dengan perintahnya itu nano/etc/host. Oke, di sini sama ya, masih defaultnya yaitu masih Debian. Karena ini svr1, saya mau ubah namanya jadi svr1 strip Debian. Oke, yang ini juga.
akan saya rubah svr 1 strip Debian. Kita bisa Ctrl X, kita Y, lalu enter. Nah, kita bisa coba saja ya nih. Kita coba ping svr strip 1 Debian. Nah, maka ini sudah bisa ya. Jadi ini kita sudah bisa nge-ping. Oke, pada server 2 Ubuntu kita juga akan coba ya, kita masuk ke dalam root terlebih dahulu pada perintah sudo su, lalu ini kita masukkan password rootnya. Oke, ini kita bisa cd, lalu ini kita sama ya seperti tadi dengan perintah nano /etc/host. Oke, di sini server 2 Ubuntu dan ini juga masih Ubuntu ya, svr 2 Ubuntu. Misalnya sebelah sini saya mau tambahin svr strip 2 Ubuntu seperti ini. Oke, kita bisa Ctrl X, lalu ini kita Y, kita enter. Kita coba ya ping sama seperti tadi, svr strip 2 Ubuntu. Oke, maka ini sudah bisa ping. Oke. Jadi untuk konfigurasi host ini sudah bisa semua ya, dari router, server 1 dan sampai server 2. Nah, yang selanjutnya kita juga akan mengidentifikasi IP address pada topologi. Oke, jadi untuk IP address pada topologi, tadi kan kita sudah membuat topologinya. Sekarang kita akan menambahkan IP address. Oke, jadi untuk host OS ini kita menggunakan IP address-nya 192.168.56.1/24. Kenapa saya pakainya 192.156? Nah, karena ini merupakan IP default-nya dari si host OS sendiri ya. Nah, kita bisa cari saja di sini. Kita bisa ketikkan kontrol panel. Oke, kita bisa pergi ke jaringan di internet, network and sharing center. Nah, kita bisa pilih yang change adapter setting. Oke, di sini kita pilih yang VirtualBox host only adapter. Nah, ini kita bisa lihat details. Nah, di sini untuk IPv4 address-nya 192.168.56.1. Nah, karena ini default-nya, jadi otomatis akan 192.156.1 seperti itu. Kemudian untuk IP router Debian-nya saya pakai 192.158.56.10/24. Nah, karena saya akan menghubungkan router Debian ini ke host OS. Karena kita menggunakannya jaringan itu host only, maka kita harus menggunakan yang satu network. Jadi saya pilih yang 56.10 seperti itu. Nah, nanti router Debian ini yang kemudian akan menghubungkan para server ini, server 1 Debian, server 2 Ubuntu, menggunakan internal network. Jika kita tadi pakai host only antara host OS dan router Debian, jika agar router Debian ini dapat terhubung ke server, kita menggunakannya itu internal network. Nah, di sini saya akan menggunakan IP-nya itu 10.10.10.1 untuk server 1 Debian titik 2 dan untuk server Ubuntu itu titik 3. Nah, ini saya menggunakan masih yang satu network, jadi agar server 1 dan server 2 itu saling terhubung. Untuk Ubuntu kliennya kita pakainya yang 172.16.1.2. Untuk konfigurasi IP address pada router, nah ini kita bisa buka saja ya pada routernya. Oke, ini saya clear terlebih dahulu aja. Nah, oke, di sini kita sudah masuk ke dalam root ya. Nah, ini kita biasa pakai IP address. Nah, di sini terdapat simbol ILO, NP0S3, NP0S8, dan NP0S9. Nah, sebenarnya itu apa sih? Nah, jadi LO ini merupakan loopback. Nah, untuk loopback ini merupakan dari default grupnya. Jadi untuk setiap komputer atau setiap
perangkat ini pasti memiliki LO secara otomatis. Kemudian ada ENP03. Nah, ENP03 ini yang kemudian akan menghubungkan host OS kita ke dalam router Debian kita. Nah, jadi kalau misal kita lihat di topologinya ini, jadi untuk host OS ini akan tersambung ke Debian server. Nah, untuk tersambung ke Debian server ini kan kita menggunakannya itu host only nih. Nah, nanti host only itu kita di sini menggunakannya itu ENP0S3 atau biasa disebut dengan nPOS3, tapi bukan O ya, tapi menggunakannya 0. Oke, lalu untuk berikutnya kita juga ada ya ENP0S8. Nah, untuk ENP0S8 sendiri ini yang akan menghubungkan pada router Debian ini pada ke server-server kita. Jadi ke server 1 Debian, server 2 Ubuntu. Nanti ini akan terhubung dengan router Debian melalui ENP0S8. Dan yang terakhir ENP0S9 ini untuk menghubungkan router Debian ke klien Ubuntu kita. Seperti itu. Titik 10. Oke, untuk konfigurasinya kita bisa dengan perintah nano /etc/network ini /interface. Oke, nah di sini ada iFast, ENP0S3, iNet, DHCP. Nah, DHCP ini artinya kita dengan otomatis. Nah, karena kita ingin membuat IP sendiri, untuk DHCP kita ganti ke static. Nah, kita bisa ganti ke static. Lalu ini kita bisa enter ya. Nah, maka di sini kita akan mengisikan IP. Jadi kita akan memasukkan IP, baik itu IP address, netmask, dan gateway dan lain-lain. Oke. Untuk di sini kita akan menambahkan address. Kita nambahkannya tadi 192.168.56.10. Nah, ini kita bisa lihat ya di sini tadi 92.168.56.10. Oke. 6.10. Kita bisa klik. Ya, ini address. Oke. Ini bisa ke bawah, kita akan menambahkan netmask. Oke. Untuk netmask karena ini merupakan /24, maka kita menggunakannya itu 255.255.255.0. Oke. Lalu ini terakhir kita akan menambahkan gateway. Nah, gateway itu apa? Nah, gateway ini agar kita dapat mendapatkan internet. Jadi karena router ini kan terhubung melalui host OS dulu. Nah, kita akan menggunakan IP-nya si host OS. Oke. Untuk host OS tadi IP-nya itu 192.168.56.1. Kita tinggal masukkan saja untuk IP host OS agar kita mendapatkan internetnya. 192.168.56.1. Address-nya 10.10.10.1. Dan kita tambahkan netmask. Untuk netmask-nya 225.255.0. Nah, untuk ini kita tidak perlu menambahkan gateway karena server kita tidak memerlukan internet, karena internetnya akan terhubung melalui router kita. Kemudian yang terakhir kita menambahkan untuk ENP0S9-nya. ENP0S9-nya inet. Lalu ini static. Oke. Address. Nah, untuk IP address-nya kita menggunakan yang ini. Karena router Debian akan terhubung ke klien Ubuntu melalui ENP0S9-nya dengan 172.16.1.1. Nah, oke. Jadi ini 172.16.1.1.
tadi 172.16.1.1. Lalu untuk netmax 255.255.255.0. Ini kalau sudah, kita bisa Ctrl X, Y, lalu enter. Nah, ini kita coba cek IP address. Nah, di sini untuk ENP0S8 dan 09-nya belum keluar. Nah, ini kita bisa dengan perintah system ctl restart networking. Oke, lalu ini kita coba evoke ENP0S8. Lalu ini kita coba info SP09-nya juga. Oke, lalu ini kita coba lagi IP address-nya. Nah, maka ini sudah keluar ya. Untuk ENP0S3 sudah ada, untuk inetnya 192.168.56.10, yang ENP0S8-nya 10.10.10.1 dan ENP0S9-nya 172.16.1.1. Jadi untuk konfigurasinya kita sudah berhasil. Kemudian kita juga akan membahas tentang konfigurasi IP address pada server dan klien. Jika tadi kita kan pada router, nah sekarang kita akan coba yang pada server dan klien. Oke, kita bisa buka VirtualBox, kita buka saja yang server ya. Ini saya clear terlebih dahulu. Nah, pada server 1 Debian ini kita kan sudah masuk ke root. Nah, kita tinggal masukkan saja perintahnya itu nano /etc/network /interface. Nah, di sini kita IFS ENP0S3 net DHCP. Nah, DHCP-nya ini kita sama seperti tadi ubah menjadi static karena ini kita akan mengatur ya. Nah, untuk address-nya, nah karena ini server Debian. Nah, ini kan server Debian 1 nih. Nah, kita lihat dulu. Oke. Untuk server Debian 1, kita akan menggunakan IP-nya itu 10.10.10.2 untuk server 1 Debian yang akan menggunakan gateway-nya itu 10.10.10.1 karena kita akan mendapatkan internet dari si router Debian. Begitu juga pada server Ubuntu menggunakan IP 03 dan gateway-nya .1. Oke, kita langsung pergi saja ke sini. Ya, pada server 1 Debian kita bisa ketikkan saja address. Nah, tadi IP address-nya kita pakai yang 10.10.10.2. Oke, address-nya 10.10.10.2. Lalu untuk netmax, karena ini /24, maka sama seperti di 255.255.255.0. Oke, lalu gateway. Karena ini akan tersambung melalui router, nah jadi kita menggunakan IP-nya itu IPC router. Oke, untuk IPC router ini 10.10.10.1. 10.10.10.1. Kita bisa ctrl+x, y, lalu ini kita enter. Nah, kita coba perintah system ctl restart networking. Oke, lalu ini kita evoke. Tadi kan itu kita pakainya ENP0S3. ENP0S3-nya. Nah, ENP0S3 already configured, jadi sudah terkonfigurasi. Ini kita bisa pakai IP
address. Nah, maka di sini sudah muncul ENP0x3 IP-nya 10.10.10.2 itu untuk server 1 Debian. Untuk server 2 kita menggunakannya Ubuntu ya. Oke. Nah, Ubuntu ini saya klik dulu. Oke. Karena ini sudah masuk root, untuk masuk root itu menggunakan perintahnya itu sudo su seperti itu ya. Oke, karena ini kita bisa langsung saja pergi ke sudo nano /etc/netplan. Nah, kalau kita pakai Ubuntu, kita itu pakainya netplan. Kalau di Debian kita kan tadi pakainya /network/interface seperti itu. Jika di Ubuntu kita pakainya netplan ya. Netplan, lalu ini kita 00, kita bisa tab saja. Oke. Nah, maka di sini kita untuk DHCP 4-nya itu true. Nah, kita digantikan menjadi no. Oke, lalu ini kita enter. Nah, tepat di bawah DHCP kita akan memasukkan yang namanya di bawah DHCP kita akan menambahkan address. Nah, untuk menambahkan address kita ketikkan saja address. Lalu ini kita titik 2. Nah, ini kita pakai kurung, tapi kurungnya itu kotak ya. Nah, tadi untuk IP address-nya menggunakan 10.10.10.3 ya. 10.10.10.3, lalu kita dipakaikan slash-nya itu 24. Oke. Lalu ini di bawahnya menambahkan gateway 4-nya. Oke. Untuk gateway-nya jadi kita menggunakannya yang ini ya, 10.10.10.1. 10.10.10.1 seperti ini. Jika sudah, kita bisa cetak LX lalu Y lalu kita enter. Nah, kita coba sudo netplan apply. Oke. Nah, ini kita sudah terkonfigurasi. Nah, ini kita bisa cek IP address-nya. Nah, maka ini sudah tertera ya jika IP address-nya itu 10.10.10.3 di ENP0x3-nya. Oke, untuk langkah terakhir kita buka Ubuntu desktop-nya. Kita buka. Oke, nah ini kita akan masuk ke dalam Ubuntu desktop-nya. Oke, kita masukkan password. Oke, nah ini kita sudah terbuka Ubuntu desktop-nya. Kita bisa pergi ke di sini ke kanan atas, pojok kanan atas yang tanda segitiga. Kita pilih yang wired connection dan kita pilih yang wired setting. Jadi kita akan menyeting internetnya. Jadi agar si Ubuntu desktop client ini mendapatkan internet. Oke, nah di sini kita bisa pergi ke sini ke pengaturannya. Nah, di sini kita pilih yang IPv4 ya. Nah, di sini kita pilih yang manual. Oke, untuk IP address-nya tadi di sini kita pakai yang 172.16.1.2. 172.16.1.2. Lalu untuk netmask-nya 255.255.255.0. Lalu untuk gateway-nya kita pakai yang ini 172.16.1.1. 172.16.1.1. Oke, ini kita coba apply. Lalu kita coba turn off seperti itu ya. Nah, ini kita sudah. Lalu kita coba pergi ke terminalnya. Kita pergi ke terminal. Nah, kita buka terminal. Lalu ini kita coba pingkan
10.10.10.1. Nah, maka di sini kita sudah bisa ping. Artinya kita sudah berhasil ya, seperti itu. Oke, lalu kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang basic remote access. Nah, jadi misalnya remote access ini misalnya nih, saya host OS dan router Debian. Nah, saya ingin meremote host OS saya melalui router Debian. Nah, itu bisa. Ataupun server 1 dan server 2 agar bisa remote ke router Debian. Jadi misalnya kita ada di luar kota atau di luar negara, tidak mungkin kan kita akan kembali kalau misalnya server 1 dan 2 itu berada di data center. Nah, kita nggak perlu kembali lagi ke data center, jadi kita perlu mengaktifkan remote server saja. Nah, untuk remote server ini kita akan menggunakan itu yang namanya PuTTY. Nah, bagi yang belum memiliki PuTTY, kalian bisa pergi ke browser. Nah, lalu kalian bisa ketikkan saja download PuTTY. Nah, untuk mendownload PuTTY kalian bisa pilih yang ini, download PuTTY free SSH and Telnet. Nah, ini kita bisa buka ke sini. Nah, untuk download PuTTY ini kalian terserah bisa mendownloadnya di sini. Untuk download PuTTY SSH seperti itu. Oke, lalu ini kita karena saya sudah punya, jadi saya tidak usah mendownload ya. Nah, kita bisa langsung buka saja pada aplikasi PuTTY-nya. Oke, jadi di sini kita akan memasukkan hostname atau IP address kita. Masukkan IP address-nya si Debian. Jadi 192.168.56.10, 192.168.56.10. Nah, untuk connection-nya kita tetap pilih yang SSH dan port-nya itu biarkan tetap 22 ya. Lalu ini kita bisa open. Nah, maka di sini saya akan login dulu. Router Debian. Oke, kita masukkan password saja. Nah, maka di sini password saya sudah masuk. Nah, oke, sekarang kita akan coba untuk IP address. Nah, jadi di sini untuk konfigurasinya itu kita bisa melihat melalui router Debian kita. Jadi kita bisa melihat konfigurasi antara router Debian maupun dengan server-server kita seperti itu ya. Kita besarin saja. Nah, ini kita bisa blok saja ya seperti ini. Nah, kita blok. Oke, sudah kita blok. Lalu ini kita hapus saja. Ini kita hapus. Lalu ini kita klik kanan. Nah, maka kita enter. Nah, maka di sini akan terlihat semua konfigurasi di kita tadi. Seperti yang tadi NPS 03 untuk IP-nya 192.168 sekian, NPS 8-nya dan sampai EMP 0S9-nya. Oke, mungkin itu saja untuk materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.